Pemirsa, sementara salah satu remaja korban penyiksaan di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Selain menderita luka lebam di sekujur tubuh, korban juga mengalami trauma. Beginilah kondisi RPM, remaja 12 tahun korban kebiadaban Ali Kenter, seorang bos tambang ilegal di Desa Lanut, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. RPM masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Prof. Kandau Manado. Meski kondisinya berangsur membaik, namun korban masih harus menunggu hasil ronsen dan CT scan. Yang luka itu yang bengkak sebelah dada, di ronsen itu, baru bekas sayatan sebelah kanan telinga ini, sayatan pakai sangkur, baru ini bengkak dengan ini tanda tali, campuran tali, baru belakang, baru dada ini diinjak tanda. Tapi sekarang tinggal sini yang bengkak dengan belakang. Baru sini masih ada yang merah sih. Anak yang satu kondisinya bagaimana? Nah, kalau anak yang satu itu telinga sebelah kiri, saya pakai sangkur lagi. Baru di bibir ini di atas luka itu, baru belakang akibat apa? Kena tali, dicambuk pakai tali nilon. Keluarga berharap Ali Kenter dan anak buahnya mendapat hukuman yang setimpal. Sebelumnya, dua remaja kakak beradik ini disiksa usai dituduh mencuri uang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Pemirsa, bagaimana kronologis dan sanksi hukum yang akan dijerat ke pelaku penganiayaan bocah 12 tahun yang dituduh mencuri? Kami sudah bersama dengan Kapolres Bolaang Mongondo, AKBP Sugeng Setio Budi. Selamat pagi, Pak. Pak Kapolres, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Pak, boleh diceritakan bagaimana kemudian kronologis yang sudah Anda himpun? Apakah benar korban ini melakukan pencurian? Sementara untuk barang bukti hasil pencurian belum terbukti karena kami belum menerima uang yang disangkakan oleh Pak Ali Kenter sebesar 360 juta yang dicuri oleh anak tersebut. Hanya baru diduga. Baik, baru diduga terjadinya pencurian. Apa kemudian yang mendasari bos tersebut melakukan hal tersebut kepada sang anak berusia 12 tahun? Dasar dia melakukan karena merasa uangnya telah hilang, diambil oleh anak ini secara bertahap kurang lebih 360 juta. Oke, Pak Kapolres, apakah sempat sudah dikonfirmasi kepada sang ayah terkait dengan pencurian tersebut? Sementara sudah kami konfirmasi, tapi sampai saat ini kami masih menunggu dari anak yang kena aniaya, karena masih menjalani perawatan, kami belum bisa mengambil keterangan. Oke, tetapi sebelum dilakukannya penganiayaan kepada bocah 12 tahun, apakah memang sudah ada pembicaraan begitu kepada sang ayah? Belum, sampai sekarang belum ada. Oke, pemirsa, kami juga saat ini sudah tersambung dengan Datu Makoago, ayah dari korban, untuk mendalami terkait dengan kasus ini. Selamat pagi, Pak Datu. Pagi. Pak Datu, selamat pagi. Pagi. Pak Datu, boleh dijelaskan bagaimana kemudian kondisi dari korban hingga saat ini? Jadi kondisi sekarang tunggu hasil CT scan dengan lab itu. Ya sekarang baru habis saraf. Tapi tadi pagi sekitar jam 3 dia masih teriak. Karena masih teriak itu dia ingat yang kejadian waktu dianiaya itu. Sampai dia tidak bisa tidur. Oke, luka apa saja yang dialami oleh korban, Pak?
Itu yang luka yang pas kejadian itu dan sampai sekarang itu dada sebelah kiri masih lebam itu, tapi sudah hilang. Baru bekas tali sini, baru mata agak lebam itu. Baru punggung, baru bekas sayatan sangkut sebelah kanan, Iya. baru bibir. Baik, Pak Datu, ini kan bocah 12 tahun, pastinya akan ada trauma begitu yang mendalam kepada korban. Bagaimana kemudian trauma yang dialami hingga saat ini, Pak? Itu kalau dia tidur malam teriak. Kalau pas dia tidur, dia teriak, baru nangis. Teringat yang katanya kita tanya tadi malam kenapa, katanya sering terdengar suara pelaku itu di telinganya itu. Ya, Pak Datu, ini kan sang anak dituduh mencuri begitu, melakukan pencurian yang jumlahnya juga drastis begitu, cukup banyak. Apakah memang ada indikasi ataupun ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul? Apakah anak Bapak ini melakukan hal tersebut atau seperti apa menurut pandangan Anda, Pak? Itu selama dia di rumah itu kan kita kan kerja di bawah. Kalau kita pulang itu kadang pulang ke rumah. Kalau dia pegang uang itu pasti orang tua tahu. Tapi nggak ada, kita nggak tahu sama sekali. Orang tua di rumah nggak tahu kalau seandainya dia pegang uang itu nggak pernah lihat. Oke, tapi kesehariannya seperti apa, Pak? Anak Bapak? Dia kalau hari-hari sekolah Mm-mm. di Lanut, baru pulang sekolah bermain kemana-mana. Makanya dia turun di camp, makan, ada pulang. Karena nggak jauh dari rumah, ke tempat kerja itu. Oke. Tapi kadang dia datang. Oke, Pak. Tapi sering anak Bapak ini datang ke rumah bos Bapak? Itu air ini nggak pernah, baru satu kali sih dia datang. Waktu sore itu baru kita antar pulang. Oke. Kalau air ini nggak pernah datang karena kita angkat material di Rata Sosok, makanya itu kita nggak carian gitu. Cepat kerja nggak carian karena kita keluar terus. Oke, Pak Datu, apakah Anda mungkin mengetahui anak Bapak membeli barang-barang yang jumlahnya fantastis begitu? Apakah pernah dilakukan hal tersebut? Nggak pernah lihat apa yang dia beli. Dan dia minta jajan di sekolah kita kasih. Oke, baik Pak Datu, kami akan kembali ke Bapak Kapolres untuk mendalami kembali. Pak, apakah sudah ditemukan hal baru begitu pembaruan dari kasus ini setelah dilakukan pemeriksaan? Itu sementara belum ada. Masih pengembangan. Baik, dari pengembangan yang dilakukan Pak, apakah sudah ada sejumlah saksi dan juga kapasitas saksi itu sebagai apa Pak yang diperiksa? Kalau untuk saksi sudah ada. Dan kapasitasnya juga memang orang kerja yang memang melihat kelakuan anak ini. Apakah sudah ada penetapan tersangka dari kasus ini Pak? Dan berapa orang tersangka yang ditetapkan? Kalau untuk penganiayaan, ini sudah 3 orang. Ya, Pak Kapolres, dari saksi yang sudah Anda himpun informasinya, tadi Anda sempat mengatakan adanya saksi yang melihat korban ini melakukan atau mengambil atau mencuri. Berapa banyak saksi yang mengkonfirmasi hal tersebut, Pak? Ada 5, Mbak. Ada 5 saksi? Ada 5 saksi. Baik. Iya. Apakah ada saksi lainnya yang kemudian tidak melihat dan juga bersaksi lain begitu? Sementara belum ada, masih hanya itu aja. Kami lagi melaksanakan pengembangan. Oke Pak, kalau dari saksi atau keterangan saksi yang sudah Anda himpun, apakah memang korban ini merupakan kali kedua mungkin atau beberapa kali melakukan pencurian tersebut atau seperti apa Pak informasi saat ini? Kalau menurut dari saksi, kegiatan anak ini mencuri sudah 2 bulan terakhir ini.
dia melakukannya dan secara bertahap. Oke, berapa jumlah total yang dicuri oleh sang anak, Pak? Kalau menurut pengakuan dari Ali Kenter, itu sekitar 360 juta rupiah. Tetapi dari keterangan para saksi, bagaimana kemudian sang anak mengambil 360 juta tersebut, Pak? Saat ini informasinya apa, Pak? Karena kejadian ini sudah berlangsung selama 2 bulan dan pengambilan anak ini tidak langsung 360 juta. Ada yang 50 juta, ada yang 18 juta, ada yang 14 juta, ada yang 28 juta. Nah, itu di total selama 2 bulan berjumlah 360 juta. Itu menurut pengakuan Ali Kenter. Oke, tetapi tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada ayah korban, namun ayah korban ini membantah adanya dugaan pencurian tersebut. Bagaimana tanggapannya Pak Kapolres? Kami belum mengambil keterangan langsung dari anak pelaku yang memang yang mengambil uang. Nah, itu nanti kalau anaknya sudah sehat, akan kami ambil keterangan untuk pengembangan apakah betul memang uang tersebut yang seperti dituduhkan betul yang telah diambil. Baik, Pak Kapolres, kami harapkan semoga kasus ini mengambil titik terang begitu dan segera diketahui apa yang kemudian menjadi penyebab dari dugaan pencurian tersebut. Terima kasih Pak Kapolres dan juga tadi sudah bergabung bersama dengan kami Pak Datu Makoago yang merupakan ayah dari korban. Sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung di Kabar Utama pagi hari ini.